Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas limpahnya rahmat, taufik, dan hidayah kita semua dapat melaksanakan semua kegiatan sampai hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, langsung saja. Marilah saya mulai pembuatan video berdurasi 20 menit dengan penuh rasa syukur dan semangat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan diri. Saya Muhammad Lana Awaludin. Saya berasal dari TRKJD, dan kali ini saya ingin membuat video tugas mingguan yang berharuskan membuat video baik tentang IT struktur selama 20 menit maupun network fundamental juga. Inilah saya mulai. Yang pertama, saya ingin membahas tentang network fundamental. Networking fundamental. Apa itu networking fundamental? Networking fundamental jaringan atau yang biasa sering disebut juga dengan networking fundamental adalah dasar-dasar atau konsep inti yang membentuk pemahaman awal tentang bagaimana sebuah jaringan komputer itu bekerja. Biasanya, materi ini mencakup prinsip komponen dan cara kerja jaringan sehingga menjadi fondasi sebelum melanjutkan lebih mempelajari topik. Secara garis besar, fundamental jaringan meliputi pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jenis jaringan berdasarkan skala. Kemudian yang ketiga, tentang topologi jaringan. Lalu yang keempat, perangkat jaringan. Kemudian yang kelima, model referensi. Dan selanjutnya nomor 6, media transmisi. Selanjutnya yang ketujuh, ada protokol jaringan. Dan selanjutnya yang kedelapan, ada alamat IP dan subnetting. Baik, langsung saja saya lanjutkan ke slide berikutnya. Apa itu pengertian jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dan perangkat lainnya untuk apa saja? Untuk saling berbagi data, saling bertukar informasi, dan serta sumber daya, misalnya printer, file, ataupun koneksi internet dengan menggunakan media transmisi baik kabel maupun nirkabel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya baik wired ataupun wireless. Intinya, jaringan komputer memungkinkan perangkat saling dapat berbicara dan bekerja sama. Karena begini, kalau cuma komputer saja, satu komputer saja, itu tidak bisa atau belum disebut jaringan. Karena yang disebut jaringan itu minimal harus ada dua perangkat yang saling terhubung. Apabila hanya satu, maka tidak bisa disebut dengan jaringan komputer. Baik, saya lanjutkan ya. Slide yang keempat. Dua, jenis jaringan berdasarkan skala.
Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, dan yang ketiga ada WAN. Apa itu LAN? LAN itu merupakan singkatan ya guys ya, Local Area Network. LAN itu skalanya kecil, hanya lokal. Misalnya seperti di perumahan ataupun kantor. Kemudian ada MAN. Apa itu MAN? MAN merupakan Metropolitan Area Network, yang dimana skalanya cukup besar, seperti tingkat skala kota. Lalu yang kemudian ada WAN. Apa itu WAN? WAN itu Wide Area Network. Kemudian skalanya juga lebih besar lagi. Skalanya bisa tingkat negara, bisa global, skala global. Kemudian apa aja sih ciri-cirinya dari LAN, MAN, dan WAN? Baik, saya akan menjelaskan itu ya secara satu-satu. Ciri-ciri LAN biasanya jangkauannya kecil, kurang dari 1 km, dan kecepatannya tinggi, umumnya mulai dari 100 Mbps hingga mungkin sekitar 1 Gbps. Kemudian dia ciri-ciri LAN menggunakan kabel UTP, fiber optic, atau WiFi. Dan LAN biasanya dikelola oleh satu pihak atau satu organisasi. Lanjut, ciri-ciri yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Ciri-cirinya jangkauannya kurang lebih sekitar 10 hingga 50 km. Hubungkan beberapa LAN yang berbeda lokasi. Kecepatan umumnya cukup tinggi juga, tapi bisa bervariasi tergantung infrastrukturnya. Kemudian sering menggunakan fiber optik atau koneksi nirkabel jarak jauh, dan dikelola oleh penyedia jasa ISP atau instansi pemerintah swasta besar. Lanjut, kemudian yang ketiga, ciri-ciri WAN. Ciri-cirinya jangkauannya bisa hingga ratusan ribuan kilometer ya guys ya, dan kemudian menghubungkan banyak LAN dan MAN. Jadi WAN itu biasanya LAN dan MAN bisa bersatu, dan kecepatan bervariasi tergantung infrastruktur juga, bisa tinggi tapi dengan latensi lebih besar. Karena mengapa latensi lebih besar? Karena jangkauannya sangat luas ya guys, jadi otomatis latensi itu akan bertambah. Kemudian menggunakan teknologi seperti fiber optik, bawah laut, baik satelit maupun microwave atau jaringan telekomunikasi publik, dan dikelola oleh banyak pihak, ISP, operator telekomunikasi, dan lembaga internasional. Kita lanjut selanjutnya, slide 5. 3. Tentang topologi jaringan. Baik, topologi jaringan adalah cara pola mengatur dan menghubungkan perangkat-perangkat komputer, server, switch, router, dan lain-lain dalam sebuah jaringan komputer, baik secara fisik, tata letak kabel atau perangkat, maupun secara logis alur data. Tujuan dari topologi jaringan yaitu yang pertama, mengatur hubungan antar perangkat. Kemudian yang kedua, mempermudah perawatan dan perbaikan. Dan yang ketiga, menentukan efisiensi dan kecepatan aliran data. Lalu jenis-jenis topologi jaringan yang umumnya ada apa aja sih? Jenis-jenisnya umumnya ada 6. Yang pertama ada topologi bus, yang dimana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, backbone.
yang bisa disebut juga backbone. Kemudian yang kedua, topologi star, yang dimana semua perangkat terhubung ke satu pusat hub atau switch. Kemudian yang ketiga, ada topologi ring, yang dimana perangkat terhubung membentuk lingkaran dan mengalir ke satu arah. Jadi kabelnya bulat satu. Kemudian yang keempat, ada topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Kemudian yang kelima, topologi tree, gabungan dari star dan bus berbentuk bercabang. Kemudian yang keenam, topologi hybrid, yang dimana kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi. Jadi hybrid topologinya bisa dimix dua maupun lebih, baik dari topologi bus dan topologi star maupun topologi ring dan topologi mesh. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya, slide ke-6. 4. Perangkat jaringan ada apa aja? Ada switch, komputer, access point, dan modem. Yang pertama, switch. Switch adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, ataupun printer dalam satu jaringan lokal yang kita sebut LAN. Kemudian kedua, router. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi akses internet. Kemudian yang ketiga, access point adalah perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan kabel. Biasanya internet melalui koneksi nirkabel seperti Wi-Fi. Kemudian yang keempat, modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan internet. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya, slide 7. 5. Model referensi. OSI layer. Ada apa saja OSI layer? 7 lapisan seperti physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. Kemudian TCP/IP model ada 4 lapisan saja: link, internet, transport, dan application. Model OSI, apa itu model OSI? Model OSI adalah Open System Interconnection, singkatannya ya. Model referensi yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang berbeda, masing-masing dengan fungsi spesifik berbeda ya. Kemudian yang kedua, model TCP/IP adalah sebuah standar koneksi data yang digunakan dalam jaringan komputer, terutama internet, untuk memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Baik, saya lanjutkan yang slide ke-8. 6. Media transmisi kabel UTP, kabel optik, dan kabel nirkabel seperti Wi-Fi maupun Bluetooth. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twisted Pair, yaitu jenis kabel yang terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilih tanpa lapisan pelindung logam seperti shield. Kemudian kabel optik. Kabel optik adalah jenis kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik halus untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Jadi dalam kabel optik itu ada serat kacanya ya. Jadi jangan kalian tepuk, itu bisa patah. Kemudian koneksi nirkabel atau juga disebut koneksi wireless adalah koneksi internet atau jaringan yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Contohnya seperti apa? Seperti Wi-Fi ya guys ya, maupun Bluetooth. Kita lanjutkan slide ke-9. 7. Protokol jaringan. TCP/IP merupakan standar protokol yang paling banyak digunakan untuk komunikasi data di internet. TCP, yang dimana TCP itu singkatan ya. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Kemudian lainnya untuk memastikan pengiriman data yang lebih handal, sementara IP, Internet Protocol, bertanggung jawab untuk pengelamatan dan perutian jaringan. Kemudian yang kedua, HTTP ataupun HTTPS. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk halaman web antara browser dan server web.
HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan. Kemudian yang ketiga, FTP, File Transfer Protocol, merupakan transfer protokol yang digunakan untuk transfer file antar komputer. Kemudian yang keempat ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email biasanya. Kemudian yang kelima ada SMTP. Berikutnya yang keenam ada DNS, Domain Name System, digunakan untuk menerjemahkan nama domain. Misalnya google.com menjadi alamat IP yang seharusnya IP-nya adalah 172.2.160.142 yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketujuh, UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol yang lebih sederhana dari TCP dan sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti yang sering kita biasa gunakan, streaming video, dan game online. Dan kemudian yang ke-8, SSH, Secure Shell, digunakan untuk membuat koneksi aman antara dua komputer, memungkinkan akses jarak jauh dan transfer data yang lebih terenkripsi. Lanjut slide 10. 8. Alamat IP dan subnetting. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah alamat unik yang digunakan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk internet. Subnetting adalah teknik membagi sebuah jaringan komputer menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang biasa kita sebut subnet. Dan kita lanjut materi berikutnya, slide 11 ya. IT infrastruktur. Apa itu IT infrastruktur? Infrastruktur teknologi informasi adalah sekumpulan komponen fisik dan non-fisik yang digunakan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola sistem teknologi informasi dalam satu organisasi. Dan dimana ada 4 perangkat keras yang biasa kita sebut hardware. Kemudian berikutnya ada yang kedua, perangkat lunak yang kita sebut sebagai software. Dan kemudian yang ketiga, jaringan networking. Dan yang terakhir, keempat, layanan dan sumber daya. Baik, mulai. Yang pertama, perangkat keras, biasa kita sebut juga hardware. Perangkat keras atau yang dikenal juga sebagai hardware adalah komponen fisik atau komputer atau sistem elektronik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, seperti server, komputer, laptop. Ini juga bisa kita sebut hardware ya, elektronik. Kemudian ada switch, router, kabel jaringan fiber optik. Berikutnya ada data center, perangkat penyimpanan sebagai storage. Baik, kita lanjutkan kedua, slide 13. 2. Perangkat lunak atau yang bisa kita sebut juga sebagai software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi dan data yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Apa saja tugasnya? Ada 3 ya. Yang pertama ada sistem operasi. Biasanya yang sering kita gunakan Windows, OS maupun Linux. Kemudian yang kedua, aplikasi server, web server, dan database server. Kemudian yang ketiga ada software keamanan, apa saja itu firewall dan antivirus. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga berikutnya, slide 14. Jaringan networking. Jaringan adalah sistem atau kumpulan entitas yang saling terhubung dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada apa saja? Ada LAN, WAN, dan internet. Kemudian yang kedua ada VPN dan cloud network. Kita lanjutkan materi yang terakhir, 4 layanan dan sumber daya, cloud computing, backup dan disaster recovery, dukungan teknis, dan SDM IT.
Komputasi awan atau kita sebut juga cloud computing adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan server, basis data, jaringan perangkat lunak, dan lainnya. Melalui internet memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut sesuai permintaan, tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri. Backup dan disaster recovery adalah dua konsep yang saling berkaitan tapi berbeda. Backup adalah proses mengirim data dan menyimpan di lokasi yang berbeda untuk melindungi dari kehilangannya data. Dan disaster recovery adalah rencana dalam proses untuk memulihkan seluruh sistem termasuk data, aplikasi, dan infrastruktur setelah terjadinya bencana maupun kegagalan sistem. Dan selanjutnya dukungan teknis dan SDM IT adalah layanan yang menyediakan bantuan teknis untuk masalah terkait teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sementara SDM IT merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam mengelola dan pemeliharaan sistem dan infrastruktur IT di sebuah organisasi. Singkatnya, dukungan teknis IT adalah layanan yang membantu pengguna menyelesaikan masalah teknis. Sedangkan SDM IT adalah orang-orang yang menyediakan layanan tersebut. Sampailah kita pada akhir pembuatan video ini. Mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.